Fiqih menerangkan paparan sisi hukumnya. Siapa orangnya, kriteria apa yang mana puasa Ramadan jadi wajib, sehingga yang keluar dari kriteria tersebut tidak wajib. Tidak wajib. Ini akan diulas. Bila mana 5 perkara yang diterangkan oleh Tuan Syekh ada pada diri seseorang, maka orang itu wajib mengerjakan puasa Ramadan. Ini yang hadir nih, nanti dilihat di sini. Kalau enggak masuk berarti saudara tidak wajib. Kalau masuk wajib, tinggal dilihat aja. Dari apa yang beliau sebutkan, ada 5 di dalam Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa Ramadan. Nah, ketika Allah mengatakan Anda wajib puasa Ramadan, andanya siapa? Al-Quran tidak merinci andanya nih siapa. Orang Islam doang, bayi juga orang Islam. Apakah bayi baru berojol kudu puasa karena alladzina amanu? Begitu. Nah, inilah kemudian fiqih menerangkan paparan sisi hukumnya. Siapa orangnya, kriteria apa yang mana puasa Ramadan jadi wajib, sehingga yang keluar dari kriteria tersebut tidak wajib. Tidak wajib. Ini akan diulas. Bila mana 5 perkara yang diterangkan oleh Tuan Syekh ada pada diri seseorang, maka orang itu wajib mengerjakan puasa Ramadan. Ini yang hadir nih, nanti dilihat di sini. Kalau enggak masuk berarti saudara tidak wajib. Kalau masuk wajib, tinggal dilihat aja. Dari apa yang beliau sebutkan, ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Faslun, adapun ini yaitu satu fasal tentang syarat-syarat wajib puasa. Betul ya? Syurutu wujubihi khamsatu asya'a.
Adapun syarat-syarat wajib puasa yaitu 5 perkara. Islamun, pertamanya Islam. Wa taklifun, keduanya adalah mukallaf. Wa itaqatun, yang ketiganya adalah kuat puasa. Wa sihatun, keempatnya adalah sehat. Wa iqamatun, kelimanya yaitu rumahan, tidak bepergian jauh. Wallahu a'lamu bisshawabi. Saudara sekalian yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa Ramadan. Nah, ketika Allah mengatakan Anda wajib puasa Ramadan, andanya siapa? Al-Quran tidak merinci andanya nih siapa. Orang Islam doang, bayi juga orang Islam. Apakah bayi baru berojol kudu puasa karena alladzina amanu? Begitu. Nah, inilah kemudian fikih menerangkan paparan sisi hukumnya. Siapa orangnya, kriteria apa yang mana puasa Ramadan jadi wajib, sehingga yang keluar dari kriteria tersebut tidak wajib. Tidak wajib. Ini akan diulas. Bila mana 5 perkara yang diterangkan oleh Tuan Syekh ada pada diri seseorang, maka orang itu wajib mengerjakan puasa Ramadan. Ini yang hadir nih, nanti dilihat di sini. Kalau enggak masuk berarti saudara tidak wajib. Kalau masuk wajib, tinggal dilihat aja. Dari apa yang beliau sebutkan ada 5. Mana 5 itu? Islamun, pertamanya agamanya kudu Islam. Agamanya Islam. Artinya bila orang itu non-muslim, kafir, apakah kafirnya ini kafir tulen dari kecil, kafir begitu, ataukah kafirnya tidak tulen? Tidak tulen itu berarti mantan muslim, murtad, begitu, kafir juga. Oleh karena syaratnya adalah Islam, maka orang kafir tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa karena tidak Islam.
Oleh karena kafir ada dua, ada kafir tulen bahasanya, kafir asli, ada kafir murtad. Yang kafir tulen di samping enggak wajib puasa, bila kemudian masuk Islam, pemutihan. Apa tuh pemutihan? Enggak disuruh qadha. Ada orang kafir dari kecil, namanya umpamanya siapa ya? Tongseng. Ada juga tong atum, tong plastik. Ini mau tongseng. Masuk Islam nih malam, umurnya 50. Ketemu Ramadan, anggap besok Ramadan, no Jumat umpama, ya kan? Begitu. Maka ya puasa ya wajib wong muslim, tapi yang dari kecil sampai 50 tuh pemutihan enggak perlu dibayar, enggak diwajibkan qadha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad, katakan kepada non muslim yang asli, bila mereka masuk Islam, berhenti dari kekufuran, dihapus kesalahan yang lalu, qadha pun enggak ada. Tapi kalau kafirnya tidak asli, murtad, tadinya muslim dari kecil sampai gede, kena corona, usahanya ancur-ancuran, ditawarin Indomie, masuk kafir, na'udzubillah min dzalik. Mulai bangkit lagi, masuk Islam. Lah kan corona 3 tahun, enggak puasa 3 tahun umpama, maka kudu puasa Ramadan sesudah Islam, tapi wajib qadha 30 dikali 3, 90 hari. Kenapa? Karena dulu sebelum kafir udah yakin puasa itu wajib. Ketika dengan kafir, keyakinan wajib enggak hilang, sehingga ketika muslim wajib qadha, wajib qadha. Begitu. Bagaimana orang kafir nih puasa tuh enggak wajib? Bolehkah orang kafir ini siang-siang kita kasih makan? Haram. Ada orang kafir siang-siang main di rumah kita. Apalagi kalau di sebagian daerah di Jawa, kan serumah abangnya bisa kafir, adanya muslim, ada ini, kan ada yang kayak begitu, ya kan? Begitu. Nah, main rumah kita, karena dia kafir, bang ngeteh aja, nih ngeteh, dosa, enggak boleh. Tetap walaupun tidak Islam, wajib menghormati Islam, begitu. Itu peraturan. Bola aja begitu. Bola, mana Perancis kalah lagi. Bola mainnya di negara Islam, di Qatar, pakai peraturan, ndak pakai jilbab, ya Islam, ndak apa-apa, kata Qatar, tapi jangan sampai tetenya kemana-mana, pakaiannya rapi, kudu diterima, kan di negara orang, kudu ikuti peraturannya. Maka enggak ada pakaian yang selagu-lagunya, semuanya pakaiannya rapi, walaupun tangan pendek, rok pendek umpamanya, tapi rapi.
rapi, karena orang negara kudu hormati. Di Qatar nggak boleh ada bir, ada ini, nggak kasih, nggak boleh, hormati, begitu peraturan. Orang kafir nggak boleh kita kasih makan siang-siang, wajib hormati. Justru ada kitab namanya Durratun Nasihin, Imam Al-Haubawi. Ada cerita menarik di kitab itu. Ada orang kafir bertetangga dengan orang Islam dalam satu komplek. Anaknya pagi-pagi makan es bonbon gitu, pagi-pagi keluar rumah, digampar sama dia anaknya, padahal umurnya 7 tahun. Jepret aja, anaknya nangis. Kamu ini enggak hargai muslim. Ini orang muslim lagi puasa. Kalau mau makan dalam rumah. Padahal anak umur 7 tahun. Tuh waktu mati orang nih di mimpi. Ente ini kok kafir ya sama tetangganya. Udah 3 hari. Ngapa ente masuk surga? Gara-gara gampar bocah siang-siang enggak puasa di Ramadan. Allah muliakan. Bukan gamparnya, entar sudah pengen gamparin bocahnya lagi pulang dari sini. Gara-gara anaknya tuh kagak puasa. Siang-siang keluar rumah digampar. Dimuliakan sebelum wafat Islam. Sebelum nyawanya habis. Tuh, begitu sudah. Wong kudu hormati. Jadi hormatilah yang puasa. Jangan dibalik. Yang kagak puasa hormati. Ini enggak bener. Suruh hormati yang kagak puasa. Dagang siang-siang malah didukung. Ini enggak benar. Jadi sore kalau saudara nih dagang nasi, sore buka, begitu. Kalau dagang beras ya pagi nggak apa-apa, dagang baju begitu. Sebab kalau pagi-pagi kita dagang nasi jam 9 beli buat buka sulit diterima. Jam 9 subuh buat buka kayaknya, buat buka maghrib kayaknya sulit diterima. Jam 9 baru juga puasa, kok buat buka? Pasti buka sekarang nih. Begitu. Warung Padang rada sopan. Kalau dia pagi-pagi sebelum masar, bungkus boleh, makan di situ kagak boleh sebab bakal jadi sial. Begitu. Warung Padang. Itu saya tahu beberapa warung Padang. Begitu. Cuman Padang nih ada yang rada kurang bagus. Ada. Begitu. Masa makan di Bundo Kandung bayar. Begitu. Bayar. Rumah makan Bunda Kandung bayar. Ya Allah. Padahal Bunda Kandung. Gimana kalau Bunda Tiri ya kan? Ya begitu. Begitu. Kan ada tulisannya itu rumah makan Bunda mana. Jadi muslim jangan ada menghormati yang tidak puasa. Kudu yang tidak puasa, non muslim hormati yang muslim. Begitu. Begitu. Kayak begitu. 1. 2, syaratnya bukan Islam doang yang wajib puasa, kudu mukallaf. Apa tuh mukallaf? Akil baligh. Mukallaf ini 2, berarti kalau dipecah jadi 6, bukan 5. Begitu. Wong mukallaf ini isinya 2, berakal dan dewasa. Gitu, dewasa dan berakal. Yang mananya aja dulu, udah sama aja.
Ada muslim umurnya 7 tahun, belum balik, enggak wajib puasa. Kenapa? Belum mukallaf, belum balik, 7 tahun. Untuk disebut balik umurnya 15 tahun baru balik, atau perempuan 9 tahun men balik. Begitu. Ini saudara nih, udah 15 tahun belum? Belum wajib. Gitu. Jadi patokannya minimal 15 tahun umurnya. Wajib tuh. Yang 15 tahun puasa. Meski bocah belum wajib, ada kewajiban lain dari agama, yaitu satu, kalau orang tua punya anak umur 7 tahun, wajib nyuruh puasa sama anaknya. Kalau kita punya anak umur 7, 8, 9, nyuruh doang, enggak diapa-apain kalau enggak nurut. Nyuruhnya pakai motivasi boleh. Apa tuh motivasi? Kalau puasa nanti maghrib diisiin kuota Mobile Legend gitu. Apa kedah? Maghrib dikasih jajan 10.000. Apa ya? Enggak apa-apa. Ngelatih ibadah. Baru dohor buka, aus, nggak kuat ya, tahan aja. Nih 10.000, 15.000 udah, kalau sampai maghrib dikit lagi, ya baik deh. Begitu. Kalau kata dia enggak puasa, ya udah puasanya sampai dohor aja. Minum dulu, habis minum jangan makan lagi sampai maghrib. Begitu. Ini begitu. Kalau orang dulu manjur suruhannya, nangis, kalau nangis batal. Itu mau nangis kagak jadi. Begitu. Kalau nangis batal. Jadi kagak nangis. Kalau anak sekarang nggak boleh bilang begitu. Nangis batal. Ya udah dah, Mbak, kalau batal makan aja. Begitu. Anak sekarang. Jadi nggak boleh itu ajaran dipakai di anak sekarang. Karena beda zaman. Keiris nih pisau, tangan sama pisau keluar darah, batal loh, batal. Begitu orang dulu. Maksudnya jangan main pisau. Nanti kalau lo nangis, puasa, perut perih, berisik. Begitu maksudnya. Anak sekarang sengaja ya digores, batal. Ya udah kalau batal makan, begitu. Ini beda zaman, jadi cara ngerayunya beda lagi. Kalau 10 tahun anak kita, bukan nyuruh doang, ada punishment. Kalau dia enggak puasa, sentil kupingnya. 10, 11, 12, 13, 14. Sentil kupingnya. Enggak puasa, sentil. Nyentilnya dapat ganjaran. Karena Allah yang nyuruh. Jangan didiemin, biarin, capek dia, begitu, gitu. Habis olahraga main bulu tangkisian bocah kita, biarin aja, nggak puasa nggak apa-apa, perih, gitu. Jangan. Nanti kalau udah gede dibenerinya repot. Kalau nggak dilatih dari kecil. Jadi ada cerita begini. Biar dapat ilmu banyak. Syekh Umar Baroja di dalam kitabnya Akhlaq lil Banin juz 1 itu menerangkan ada orang tua punya anak namanya Ahmad. Diajak jalan-jalan ke Taman Bunga Nusantara, taman bunga mawar, pohon-pohonan yang cakep-cakep.
Tuh si bocah kagum dengan warna-warninya bunga. Cuman ada heran, satu pohon miring, bengkok. Kata tuh si anaknya kritis, ya abati, ma ajmala hadhihi syajarah walakinnaha muwajjah. Abah, ini pohon cakep ini, cuman sayang bengkok miring, enggak lempeng. Begitu, ayo bah kita lempengin. Kata si abahnya nyengir, fadhahika abuhu, ketawa babanya. Kagak bisa tong, kagak bisa. Anaknya nanya, kenapa nggak bisa? Masalahnya ini pohon udah gede, udah jadi batang besar. Kalau dilempengin patah. Ini salahnya tukang kebun, waktu masih kecil enggak ditunjang pakai bambu. Kalau waktu kecilnya ditunjang pakai bambu jadi lempeng. Begitulah anak. Udah gede, sekarang umur 20, enggak puasa, kita omelin, kagak puasa lagi, umur gede muslim apa kagak sih kamu ini? Kabur aja dari rumah. Tuh, pergi. Orang tua ngomel mulu sama anak, begitu. Gitu, kitanya usap dada aja. Pegel saya punya anak bengal, kena narkoba, kena ini habis. Ngumpulin duit orang jelas, capek doang. Nah, ini karena teledornya tukang kebun. Waktu masih kecil kagak dilempengin. Inilah pentingnya ngelempengin dari umur 7 tahun, 8, 9, 10. Kalau enggak ibadah disentil, atau tangannya dipukul pakai sapu, atau kakinya. Itu diajari. Supaya terbiasa. Kayak makan. Anak kita itu makan nggak pakai minta. Dimana perut lapar langsung nyentong. Udah terbiasa. Kecilnya mau disuapin makan aja, diajak-ajak. Makan pulang dulu, makan dulu. Begitu. Ngelatih. Ibadah begitu. Kalau nggak dilatih susah. Kalau nggak dilatih. Begitu, kayak kita ngaji nih. Kalau kaki itu nggak dilatih ke majelis, susah jalannya, susah. Bang ngaji yuk, gua belum bisa. Begitu jawabnya. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Begitu. Emang juga mua juga belum bisa. Mua juga. Begitu. Dikata di majelis bakal diapa-apain, orang duduk doang. Orang ngangguk-ngangguk aja nggak diomelin tuh sama guru. Ngangguk, malah gurunya kagum. Paham kayaknya, paham. Tandanya ngangguk, begini lagi. Kata guru, paham. Sampai gurunya kagum itu. Dilihat lagi ada yang netes, terharu kayaknya, terharu. Amat ceramah saya, kata si guru. Dilihat lagi bukan dari mata, dari mulut, ngeces namanya. Begitu. Enggak apa-apa. Duduk doang di majelis barokah. Duduk di majelis itu barokah. Itu begitu. Jadi anak kecil harus dilatih untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib mau belum, wong belum baligh. Begitu. Kemudian taklif nih yang kedua, berakal. Jadi udah 3 itu. Walaupun muslim, umurnya udah 20 tahun, tapi
Ya Allah senangnya luar biasa. Dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa. Kadang ngomong sendiri, nelpon siapa itu orang. Ngomong aja nggak ada temennya. Yang kayak begini nih kagak puasa, kagak ngapa-ngapa. Yang ketawa-ketawa sendiri itu nggak apa-apa. Sebab gila ya. Begitu, gila. Orang gila itu orang luar biasa. Begitu, luar biasa. Dia nggak kenal susah, ketawa aja. Kita nggak denger tuh orang gila terpapar corona, enggak. Padahal nggak pakai hand sanitizer, nggak pakai apa itu, masker, nggak jaga jarak, mana main di tong sampah, enggak. Kayaknya corona tuh sama orang gila nggak kenal. Begitu. Jangan-jangan yang gila siapa, yang waras siapa. Begitu. Lah orang gila ngomong sama teman kita. Dia bilang, "Pak, di kampung saya dulu yang ditutup tuh mulutnya Mbak Embe. Takut makan tanaman orang. Dulu kan banyak sawah belakang tuh, Jelupang Kebo ada. Nih ada nggak yang orang sini asli? Hah? Ada, bener nggak? Iya, begitu. Apalagi Puri Kartika, dalam banget sawahnya, kan begitu ya, kayak begitu. Karena kambingnya nggak ada kayaknya, jadi yang punyanya aja, begitu. Jadi yang waras siapa, yang gila siapa? Ini yang gila bisa ngomong begitu. Kesinggung juga, mau kesinggung orang gila. Enggak kesinggung, ini bener omongannya. Kata dia, bingung juga. Tuh begitu saudara. Maka orang gila tidak wajib puasa. Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis yang sahih, Imam Abu Dawud diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawudnya, rufi al qalamu an salasatin, diangkat kolam taklif, kewajiban dari 3 orang. Pertama dari bocah sampai balik, 2 dari orang gila sampai sembuh, sampai waras. Kalau gila nggak ada peraturan, orang gila nggak ada. Begitu, peraturan apa? Kalau sampai ada negara orang gila dikasih peraturan pemilu suruh nyoblos, tuh yang nyuruh tuh gila. Begitu, orang gila suruh milih ngerti juga kagak. Begitu. Maka repot. Berarti antara saudara yang waras sama orang gila di mata negara sama. Jadi saudara ini sama-sama kurang ajar nggak kalau ada negara begitu tuh. Orang gila ini nggak benar. Orang gila nggak ada peraturan, mau ngapain aja boleh. Ini dipaksa-paksa suruh milih. Begitu, maksain banget pengen jadi kalau begitu. Begitu. 2 secara umum taklif tuh. Udah 3 sebetulnya. Karena Islam, Muslim, baligh, berakal. Kemudian wa itaqatun, dan kuat puasa. Ketiga, kudu kuat puasa. Itu yang diwajibin puasa Ramadan yang kuat. Yang kagak kuat, kagak wajib. Kata kita, gua nggak kuat, malam masang tenda sampai subuh masalahnya. Gua nggak kuat.
Begitu. Emang ada, rada curiga saya ini. Begitu. Kuat ini apa maknanya? Enggak tua renta. Kuat nih, enggak tua renta. Kalau orang yang udah tua renta engkongkong, umurnya 90 tahun, enggak kuat dia puasa, enggak wajib. Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tafsir Jalalain aja yang kecil. Orang yang tidak kuat puasa karena tua renta macamnya, wis kagak wajib puasa, langsung bayar beras sebagai fidyah. Udah tua. Kudu kodok, enggak ada. Kalau udah tua renta enggak kudu kodok. Karena makin ke sono bukan makin muda, makin ke sono makin, ya Allah, makin parah. Begitu. Kudu kuat puasa. Begitu. Orang yang gak kuat puasa, begitu juga orang yang sakit parah, mah akut, mah tuh mag, begitu tulisannya. Bukan mah kayak orang-orang malam Jumat jam 12 malam, mah itu bukan itu mahnya. Ini mag tulisannya, penyakit lambung. Kata dokter udah akut. Kalau puasa bahaya sama kesehatannya, dan nggak usah puasa. Udah nggak kuat, parah. Tuh begitu, enggak kuat. Mana yang dimaknai enggak kuat? Head. Orang yang head dianggap oleh agama enggak kuat puasa. Agama nih, orang head tuh suka nyeri, pegel, boleh tanya sama ibu-ibu. Kalau udah datang men tuh tangannya di pinggangnya, aduh, nyeri. Tuh kalau head, saya waktu men begitu tuh, ngeri, begitu. Jadi kadang sakit. Kadang orang datang bulan tuh uring-uringan, apalagi lakinya nggak bagi duit, uring-uring. Itu begitu. Maka oleh agama orang mento kagak wajib puasa, cuman wajib kodok bulan Syawalnya, bulan berikutnya berapa hari nggak puasa. Begitu. Itu orang kayaknya laki seger bugar kok makan di warteg. Men kayaknya begitu aja, biar kita enggak pegel. Men kayaknya gitu aja, gitu. Pakai baju laki, gitu. Rambutnya panjang, ada orang laki juga yang rambutnya panjang, ada. Gitu. Ada enggak ada, alhamdulillah. Itu begitu saudara. Jadi kita harus dilihat, kudu kuat puasa. Syaratnya begitu, kuat. Yang keempat, kudu sehat. Kalau orang sakit, begitu orang bepergian jauh, orang sakit, enggak sehat, ini kata dokter udah buka aja, itu enggak wajib puasa, karena kata Quran, wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa sakit atau sedang dalam perjalanan jauh, maka boleh enggak puasa, cuman Syawal kudu diqadha.
sakit. Begitu. Kalau bepergian nih saudara, barangkali bukan orang Kebon Manggis semua, ada yang dari Jawa gitu, ada dari mana? Abang kita dari Bantul ya, dari Bantul, Jogja. Nih bagaimana bepergian, ingetin nih supaya walaupun bukan materinya nanti bakal diulas nih, mumpung saya ingat takut kelupaan. Kalau bepergian, mohon maaf jauh, boleh tidak puasa. Tapi ingat peraturan agamanya, asal berangkatnya sebelum adzan subuh. Tuh. Boleh nggak puasa tuh, asal berangkatnya sebelum adzan subuh. Kayak sekarang anggap dia udah isya gitu, sekarang jam 10 umpamanya. Pulang tuh ke Jawa, macet, baru sampai Cirebon subuh, boleh nggak puasa, sebab waktu berangkat sebelum adzan subuh. Adzan subuh tuh wajib puasa. Kalau kita berangkatnya habis adzan subuh, jam 6 dari rumah, mau ke Jawa, mana di Pasar Lembang ya kan bisnya di situ ya, Dedi Jaya, apalagi ya, Boni, Murni, baik, Murni Jaya, banyak tuh. Jam 6 dari rumah, duduk di Pasar Lembang, tahu-tahu sarapan. Kok sarapan? Gua kan musafir pulang kampung. Enggak begitu, berangkatnya sebelum subuh. Itu mau sengaja, bukan begitu. Bahasa Qur'annya begini, wa man kana maridon au ala safar, bukan au musafiron. Gitu. Apa itu musafir? Apa itu ala safar? Kalau ala safar sudah bepergian, maknanya ala safar begitu, bukan orang yang mau bepergian. Kan mau lagi puasa, kita sedang begitu, bukan orang yang mau musafir. Begitu. Kalau kita udah pergi keluar kota, mau ke Jawa 90 km lebih, boleh kita buka, boleh, tapi Syawal wajib diqadha. Begitu, wajib diqadha. Jadi maksud saya, kalau pengen pulang ke Jawa karena dari sini ke Bantul jauh, kita pengen gak puasa nyobain agama, berangkatnya malam tengah 4, nyampe dah baru Cikampek subuh, makan nggak apa-apa. Boleh, karena kita sudah waktu adzan subuh sudah musafir. Begitu, sudah musafir. Itu aturan. Itu begitu. Wa iqamatun, kelimanya adalah mukim. Mukim itu tidak bepergian jauh. Orang yang bepergian jauh boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Begitu. Dengan catatan tadi, berangkatnya sebelum adzan subuh. Sama kayak Jumat. Saudara pengen enggak sholat Jumat, artinya sholatnya zuhur. Saudara berangkat dari rumahnya sebelum adzan subuh. Nih kita berangkat ke Jawa sekarang nih, ziarah Wali Songo, enggak sholat Jumat enggak apa-apa, zuhur aja. Begitu, karena berangkatnya kan belum adzan subuh. Tapi kalau jam 7 berangkat, baru nyampe Cirebon, kudu
Di mana Anda harus sholat Jumat? Kalau enggak, berangkatnya dosa. Putaran ban mobilnya dosa semua, berapa kali muter hitung aja. Begitu. Jadi kalau pengen enggak sholat Jumat, pergiannya jauh, berangkatnya sebelum adzan subuh. Kalau udah adzan subuh, saudara dari sini kerja di Sudirman, di Pulau Gadung, wajib sholat Jumat di mana kek? Makanya kenapa di kantor-kantor ada Jumatan, nolongin yang kayak begini. Karena berangkatnya kan jam 6 ya kan, setengah 6 gitu, atau jam 7 kantornya. Wajib sholat Jumat. Karena hubungannya dengan adzan subuh. Puasa begitu. Bagaimana kalau pekerja berat? Kan banyak ya kan di antara kawan-kawan kebun manggis ini kan enggak semuanya bos ya kan. Ada juga karyawan ya kan. Puasa juga kan kadang ada juga orderan masang-masang tenda buat buka puasa segala macam, kan bisa ada begitu ya. Sering ada tuh bagaimana? Bisa aja terjadi Kang Asep itu. Bisa aja. Begitu. Ini kan kita masang mana panjang lagi banyak. Ini bagaimana kalau sudah kita puasa malam meniat, pas udah masang mabok udah nggak kuat, boleh buka daripada sakit, boleh. Tapi ingat, sawal kudu diqadha. Begitu. Tapi jangan bawa bekal dari rumah, bekal dulu dah. Kan ada juga yang bawa bekal dari rumah ya. Begitu. Ini namanya udah niat mau buka ini. Enggak. Jadi pas udah masang tuh parah, waduh udah melintir banget, tenaga kayaknya habis, terkuras begini, nggak kuat nih, bisa sakit. Anda buka, cari dah makanan apa, gak apa-apa. Agama ringan, tapi ingat sawal diqadha. Begitu. Enggak kaku agama. Pekerja keras. Petani begitu, petani. Panennya Ramadan. Kan nggak bisa ditunda. Nanti aja deh sawal rusak padinya. Dia harus kerja. Nggak bisa, berat. Nah, ketika dia udah ngambilin padi dengan panas yang kayak begitu, dia nggak kuat, boleh buka, minum aja. Dari mana itu? Jelupang kebo, kan biasanya begitu orang dulu ya kan? Hah? Gitu, aus udah dari jelupang kebo juga jadi aja. Orang kebo tuh begitu. Artinya kayak begitu. Jangan bawa bekal dari, kalau bekal dari rumah mah udah sengaja. Ini mah bakalan buka. Jadi nanti begitu. Itu, tapi ingat sawal kudu diqadha. Dulu masih Kabupaten Tangerang, ini belum Tangsel, kan masih banyak beca di Rempoa tuh. Saya banyak ngajar di PU. Saya tukang beca tuh nanya, ini kayak saya ini bagaimana Pak Haji? Saya bilang ya kalau Bapak nggak kuat ngayun beca dengan puasa, nanti malam mau kudu niat. Tapi kalau udah nggak kuat Bapak boleh buka. Nggak boleh sedia minuman, jangan gak niat dari malam. Tetap malam mau wajib niat. Nanti kalau mabok Bapak nggak kuat boleh buka. Tapi ingat, sawalnya ada waktu nggak buat istirahat mengkodok? Nggak ada. Emang juga sawalnya juga ngais beca juga. Ya ini mau nggak boleh kalau begini. Kalau petani boleh, karena habis saya panen nggak langsung panen lagi. Ada ngaso, begitu kan ya, orang berkebun begitu, kayak begitu, dilihat, begitu, dilihat. Waktu Ramadan, ya Allah, kemarin Sa'ban, Rajab, kayaknya kurang, Ramadan rame banget. Aduh, ada aja mana puasa lagi, nggak diterima. Ini masalahnya, bini ini. Bocah sih dari ini bisa dibohong nih, bocah bini nih nggak mau nih, bajunya ini harusnya 3 lagi. Nggak apa-apa kalau bulan Syawal kita ada ini, kalau sudah nggak kuat begitu.
Tapi malam mau tetap wajib niat. Kalau udah di tengah jalan bawa mabok, naman juga di truk, mana duduknya di belakang, begitu. Belum masang aja udah mabok, begitu. Ini bagaimana? Boleh buka, yang penting nanti di kodok. Rumusnya malam tetap kudu niat. Ini rumus. Jangan udahlah nggak puasa nggak apa-apa, Allah juga tahu. Allah sih tahu, kita nggak tahu peraturan Allah, begitu. Ikutin peraturannya. Adapun siang mabok nggak apa-apa. Begitu. Saudara udah mabok dohor, udah nggak ini, aduh udah nggak kuat. Kayaknya bakal sakit dah. Agama nggak kaku. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat Islam ini menjadi sempit. Buka, tapi ingat Syawal qada. Artinya pasca Ramadan qada. Ini namanya disebut syarat-syarat wajib. Di luar ini yang 5 nih, Islam, mukallaf, kuat puasa, sehat, tidak bepergian jauh. Di luar yang 5 ini tidak diwajibkan puasa. Enggak diwajibkan puasa di luar yang 5 ini. Maka kita lihat nih, anggap deh besok Ramadan, besok Jumat, kita ukur. Islam kita masuk, alhamdulillah. Umur kita udah 15 tahun belum? Udah. Berakal enggak? Berakal. Kuat puasa enggak? Kuat. Sehat? Bepergian? Enggak. Berarti kita wajib puasa. Begitulah agama, saudara. Inilah peraturan yang ada. Begitu. Dilihat. Nah, dari 5 ini, atau kalau dipanjangin jadi 6, gitu, karena mukallaf itu isinya balik berakal, ya kan? Kalau mau dipanjangin 6, pertama Islam, 2 balik, 3 mukallaf, 4 kuat, 5 sehat, 6 tidak bepergian. Kalau dibikin 5, nantinya ada 2A, 2B, kan begitu ya kan? Gitu, 5 aja. Yang mana aja cara menyebutkannya terserah kita. Jamaah yang mulia, saya mau tutup buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang kurang jelas yang tadi disampaikan dari materi ini, atau di luarnya, dipersilahkan. Baik. Waalaikumsalam. Jadi kalau kemudian kayak begitu, kita harus berhenti di tempat mana untuk sholat subuh. Kalau ditanggung supir, kasihan supirnya dosanya. Udah dosa dia juga banyak, nanggung orang 40 lagi. Begitu. Semuanya lo tanggung masing-masing. Wajib sholat. Jangan sampai nggak sholat. Begitu. Diatur. Teknis bepergian tuh diatur. Kalau kita mengerti begitu, saudara nih, kayak macam, mohon maaf, kami kalau umroh tuh, kami tuh nyari dulu tiket yang bisa berangkat jam sekian. Contoh, berangkat jam 1 siang ke Arab gitu, jam 1 aja, cari tuh
Kenapa jam 1? Kalau jam 1 kita itu enggak sholat di pesawat. Kalau jam 1 dari Cengkareng nyampe Arab jam 5 asar nyampe Arab. Kalau dari sini jam 1, jam 5 tuh belum maghrib. Di Indonesia sudah jam 9 malam di Indonesia mah. Di Arabnya baru jam 5, udah maghrib belum? Nah, jadi waktu naik pesawat niat jamak takhir, begitu namanya cara mainin waktu namanya. Harus pandai itu kita memahami perjalanan demi perjalanan. Makanya kalau umpamanya kita mau berangkatnya bakal jam 4 untuk ketemu subuh, itu kenapa dia harus jalan? Karena dia supaya bisa ketemu Jumat dan seterusnya barangkali. Maka kita harus mensiasati sholat subuh di mana. Enggak jadi masalah. Umpamanya jam 4 berangkat dari sini, ya baru juga nyampe Bintaro adzan subuh, enggak jadi masalah. Sholat subuh aja di situ, berhenti sejenak, sholat subuh. Kalau supirnya nggak mau, sebetulnya nggak ada rumusan supir nggak mau. Nggak mau itu karena kita kaku. Ilmunya gampang kok kalau supir. Bisikin di kupingnya, bang berhenti bentar, gua bagi duit. Mau? Beneran? Itu rumus kami begitu. Ini mohon maaf, rumus kami. Kalau mau kayak di Mekah kayak di mana tuh, kalau bepergian pasti begitu rumusnya. Ini kita pengen ziarah ke tempat itu, prosedurnya nggak ada, tapi supir ada yang diatur kudu ke A, kita pengen ke B, bisikin supir nggak bisa. Ini peraturan dari PT-nya gini, bang gua bagi duit, bisa. Jadi ya kita harus cerdas lah, bagi duit buat nolongin kita ibadah, kan ganjaran juga. Jadi yang pinter aja abangku, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Waalaikumsalam. Hah? Islam sediakan apa maknanya, maksudnya mengatakan bahwa Islam itu ikrar sediakan, maknanya apa, maknanya gimana supaya kita ini Islamnya berguna, karena ini Islam itu sejatinya adalah dari Allah. Apa maknanya ikrar Islam itu adalah yang Allah. Iya, saya yang ini ndak bisa jawab. Saya nggak paham itu di kitab apa itunya ya. Abu Bakar Siddiq ngomong begitu tuh, sayanya belum tahu tuh. Jadi sehingga kaminya tidak bisa untuk menjabarkan yang kitanya tidak tahu. Jadi minta maaf tuh. Artinya di mana itu Abu Bakar Siddiq begitu yang sahabat Nabi nih ngomong ikrar Islam sejagat. Saya kurang paham dengan kalimat ikrar Islam sejagat nih. Coba nanti ditanya-tanya atau dicari dulu apa, kalaupun ada maksudnya apa gitu. Sebab saya tidak bisa menjawab yang saya tidak tahu. Jadi ndak tahu ini di mana ini Abu Bakar ngomong begitunya tuh. Iya. Kalau yang itu nggak bisa jawab saya. Wallah. Kaminya nggak bisa. Kaminya. Iya boleh.
Kenapa puasa ini kemudian pahalanya disimpan nama Allah? Karena puasa ini adalah ibadah yang mencakup titik dominannya pada hati. Orang nggak puasa sama orang puasa sama kok. Kita nggak puasa tinggal dikeringin aja mulutnya, beludak terus. Sama yang puasa sama. Jadi enggak ada titik beda kayak sholat. Kalau sholat muka jelas, ininya masih basah kena wudhu kelihatan. Kalau puasa enggak kelihatan. Begitu. Pokoknya lihat aja. Yang Ramadan enggak puasa aja, kalau Idul Fitri mau ikut. Gitu. Disebut lebaran. Padahal dia udah lebaran dari kemarin-kemarin. Begitu. Maka karena puasa ini titik beratnya pada batin, maka yang tahu batin hanya Allah. Inilah penyebabnya as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Karena nilai itu tidak ternilai dari tingginya ibadah puasa. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Orang pikun. Iya baik. Inilah kalau orang sudah betul-betul pikun, disebutnya puasa aja, puasa habis itu makan aja. Orang pikun yang kayak begini nih fidyah aja. Ini yang disebut tua renta. Fidyah aja. Yang udah pikun begitu tuh. Artinya tiap subuh kita bagi beras kepada orang fakir. Kalau kita punya pembantu miskin tidak tinggal di rumah, kita kasih dia aja seliter tiap subuh. Tiap subuh. Nggak usah di akhir Ramadan, tiap subuh aja. Kasih sama dia. Begitu. Niat saya mengeluarkan beras ini sebagai kafarat daripada siapa umpamanya orang tua saya yang tua renta yang nggak kuat puasa. Karena Allah Ta'ala. Bagi aja tinggal. Tanggal bagi 1 mud seliter lah, biar ada lebih sekilo gitu tiap hari. Kalau sudah kayak begitu, memang ada orang kayak begitu gitu, belum sholat aja gua udah sholat, dia marah-marah begitu. Udah sholat gua belum sholat lagi, orang udah pikun udah susah begitu. Nih mohon maaf, untuk menghindari kepikunan itu amalan yang paling ringan. Kalau mau jujur, ini biar nggak pikun, bacalah Quran sehari seain. Itu nggak bakalan pikun. Rumusnya begitu. Sehari itu tahu sehari. Selama 24 jam, jam berapa aja. Di siang apa di malam, barang 2, 3, 4 ayat mau baca dah. Quran tuh mata. Jadi kita nggak bisa baca sampai tua begini. Kalau sampai ada di antara yang hadir begitu, kita masih belum bisa baca Quran sampai detik ini, gimana mau baca? Uang saya aja nggak bisa. Wis pesan saya, dan sampaikan juga kepada yang masih belum bisa. Kita nggak bisa ini Quran, beneran dah. Gua Arab juga gak ngerti, gua nggak bisa dah. Kalau nggak bisa, tolong dikasih waktu dari 24 jam, barang 10 menit lihatin Quran aja. Ini Quran, lihat aja. 10 menit aja. Itu ilmunya. Kalau sampai kita masih belum bisa juga. Begitu, lihat aja tuh.
Kasih 10 menit. Dalam 24 jam. Selipin waktu 10 menit untuk lihat doang. Memandangnya doang, Quran tuh ganjarannya gede banget. Walaupun kita nggak bisa baca. Mandangnya doang. Lihat Quran tuh gede ganjaran. Quran gede. Lihat aja. Di luar ini, kalau kulhu kan sebodoh-bodohnya muslim bisa ya, kalau kulhu ya. Maka saya punya saran, yang sampai detik ini umur kita udah senja, belum bisa juga Quran, ndak bisa yang lain. Kalau kulhu mah bisa umpamanya, maka pesan saya baca kulhu tuh, tapi dicatat. Dicatat tuh bagaimana? Begini. Sehari kita mau dimampu di berapa? Hitungannya tetap. Umpama sehari saya mampu 100, berarti habis sholat anggap 20 tuh ya kan, 20 kali 5 waktu kan 100 ya kan, mampu 100, ya udah dipertahankan nih 100 nih, diingat-ingat mulainya. Kalau sudah saudara dapat, mohon maaf, 100.000 kali total dari sekian tahun kita zikir itu, udah 100.000 kali. Bila saya masih hidup, ketemu saya Bapak, apa di majelis ini, apa di mana, Bapak ingetin saya kasih doa penutupnya. Begitu. Kulhu dapetin sampai totalnya 100.000. Nggak usah dihitung, nggak usah dihitung tuh tanggal pertamanya dihitung. Anggap deh besok Januari ya kan, itu kan Januari, berarti 1 Januari 2023. Anggap deh sehari 100, kan 31 Desember tinggal di total 100 dikali 365 kan 3.600. Berapa itu? 365 dikali 10 berapa ya? Kali 100 3.000 benar ya? 360.000. 360.000 itu kan 360.000 itu kan setahun, tinggal dikali gitu. Berarti kita selesainya kira-kira umpamanya anggap deh 10 tahun umpamanya, atau 7 tahun, nggak apa-apa. Begitu. Kalau sehari 1.000 kan tinggal hitung, sebulan berarti 3.000, 30.000 ya kan, 30.000 berarti kan tinggal 3 bulan 4 bulan selesai. Kali 1.000 berarti siang 500 mal 500. Kalau sehari 500 setahun selesai, nggak nyampe. Itu begitu. Dan bakal dapetin kenikmatan banyak. Biar kata kita sampai hari gini belum bisa baca Quran, baca aja tuh dulu. Pesan saya, bila kemudian ingat udah 100.000, bisikin saya udah selesai. Tar saya kasih doa penutupnya. Supaya apa? Supaya kuburan kita luas, supaya kuburan kita terang, supaya kuburan kita enak, adem, supaya kita masuk surganya paling nikmatnya. Begitu. Baca aja kulhu. Begitu, kulhu. Bismillahnya jangan ditinggal, jangan. Gitu waktu mengulang tuh bismillah. Yang penting dicatat. Makanya lebih enak hitungannya tetap. Jangan hari ini 115, besok 127. Ini kudu dihitung tiap hari, ini kayak orang dagang, puyeng notalnya. Jadi yang penting tetap begitu, tetap yang penting. Kalau sampai nih hari kita belum juga, mohon maaf, bisa baca Quran, kayaknya udah mabok dah saya gitu. Minimal kita lihat Quran aja, lihat aja, ganjaran gede. Buat apa lihat? Biar nggak pikun. Nantinya nggak pikun. Begitu. Ngelihat doang, nggak usah baca. Ini kita lihat doang. Bahkan ada anekdot begini. Ada orang di masjid ngelihat Quran, dia nangis. Itu langsung aja orang masuk masjid, ini kayaknya layak jadi mantu saya. Dikawinin sama anaknya.
Pas sudah dikawinin suruh baca Quran, kagak bisa. Kenapa nangis? Nangis orang ngerti. Bacanya dari kanan apa di kiri. Dikata nangis terharu gitu. Enggak bisa baca begitu. Enggak apa-apa, lihat aja. Kasih kesempatan mata kita lihat. Paling enggak ngapus kita punya mata ngelihat yang kurang berfaedah. Ngelihat aja, walaupun kita belum bisa baca, enggak apa-apa. Sebab memandang Al-Quran ganjaran besar. Kayak memandang orang tua, liatin ayah kita, ibu kita. Lihat, kalau saudara serumah masih sama bapaknya dan ibunya dan masih hidup, bapak ibunya semacam tinggal di rumah kita, upayakan oleh saudara jangan sampai kagak waktu dia tidur, lihat nih cara ilmu kesuburan. Waktu dia tidur, nih orang tua kita masih hidup, nyak kita, baba kita masih hidup, tinggal di rumah kita. Begitu. Waktu dia tidur malam, lihatin raut wajahnya. Ngelihat aja, nggak usah lama, 5 menit, lihatin doang. Ya Allah, ganjarannya gede banget. Memandang orang tua waktu tidur. Nanti kita bakal paham rahasianya. Tuh begitu. Yang kayak lihat aja tuh. Pandang waktu dia tidur, ayah kita, ibu kita, gede banget. Waktu tidur ngelihatnya. Lelahnya dia sampai ngorok begitu. Nyekolahin kita, segala macam tuh bakal tahu itu. Begitu didik kita tahu itu. Ganjaran gede. Kayak memandang Ka'bah. Ka'bah, lihat doang ganjarannya gede banget. Lihat doang. Tuh begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik, Bah. Waalaikumsalam. Iya. 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 Dilihat, ya betul, Pak. Karena kita tujuannya mau menghafal biar kuat hafalan, maka kemudian Quran harus ditutup. Karena untuk menghafal, tentu ganjaran buat dia lebih besar. Begitu. Yang menghafal. Karena contoh kita lagi ngapalin Yasin, wal Quran Hakim. Baru segitu, ntar lihat lagi, ngapal lagi. Nah, kayak begitu tuh nutup nggak ngelihatnya lebih gede ganjarannya. Sama aja, ganjaran besar dengan menghafal. Kalau ngomong Quran secara jujur, kitab yang paling gampang dihafalnya adalah Quran. Secara jujur, itu janji Allah. Walaqad yassarna lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Quran itu. Jadi ngapal Quran itu paling gampang dan hilangnya paling gampang. Begitu. Hilangnya juga. Beneran. Kenapa kami katakan begitu? Paling gampang. Ini Quran. Sebab dalam rumus di daerah, di Serang lah, di Pelamunan tuh, Keramat Watu, itu ya Allah, yang namanya ngapal Quran jangankan laki, cewek. Saya masih temuin teman-teman saya yang cewek, ngapal Quran 7 bulan, cewek yang ada mennya. Kalau cowok, wah banyak banget dah. Banyak banget, 7 bulan rapi, begitu. Kami punya guru itu, 6 bulan selesai Quran. Kami punya kawan, ini nanti maulid mudah-mudahan orangnya datang. Ada kawan kami, udah punya pondok juga tuh. Ngapal Quran berapa? 4,5 bulan, selesai 30 juz. Jadi normal itu, ngapal mau cepat Quran itu. Enggak terlalu sulit untuk ngapal. Murojaah yang lama. Murojaah tuh
nempelin hafalan biar kayak kulhu. Kalau kulhu ama kayak orang yang kita benci. Kalau orang kita benci tuh apal terus sampai udah di kuburan tuh. Masih inget aja, bener nggak? Gitu. Lah ini Quran hilang mulu. Nah ini nih ngebersihinnya itu. Jadi Quran itu lebih mudah secara jujur untuk dihafal. Secara jujur lebih mudah. Cuman berbicara hanya bagaimana metodenya. Mana ayat yang sama, mana ayat yang tidak, segala macam. Ini kan nanti dikasih rumus-rumus untuk begitu. Singkatnya, ngafal Quran bagus. Begitu kita latihan ngafal Quran, paling enggak kita orang laki sampai al-hakumut mau kudu hafal. Sampai al-hakumut. Akhirnya ketahuan juga gara-gara corona. Dari kemarin-kemarin gua nggak pernah jadi imam, sholat pas corona kan disuruh ngimamin sama bininya. Anaknya hafal. Nih pasti idaja lagi kata anaknya. Emang bisanya idaja begitu. Enggak apa-apa sampai al-hakumut mah kudu bisa. Kita orang laki kalau bisa mah begitu. Kudu apalah buat modal-modal sholat kita. Kalau doa habis sholat kalau nggak bisa kan punya ratib. Nah doa ratib aja. Begitu. Allahumma semuanya sallallahu Muhammad bilan rezeki wal fuda terus Allah nastahfiduka. Orang enggak apa-apa ngimamin di kampung, di masjid-masjid, apalagi di mal-mal begitu. Tahu kagak juga orang ya kan. Kalau yang tahu ratib begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Kan doa terjemahnya bagus juga. Bener enggak? Kan enggak apa-apa. Doa boleh. Gitu. Yang penting sebetulnya rumusnya jangan dihafal. Kalau kami nih, mohon maaf kitab-kitab nih, kami dari dulu tidak rumusnya menghafal. Dan ini diantara metode. Cuman mau mendalami menghafal Quran sama yai kami itu nggak kasih kami. Anda mau ndak usah begitu. Waktu itu udah ndak usah. Ini aja. Jadi rumus menghafal tuh jangan menghafal. Kalau menghafal cepet lelah otaknya, capek. Rumusnya membaca. Saya kasih analogi sederhana biar kuat hafalannya. Nih yang ngaji nih, tahu duit nggak? Saya tanya nih, tahu duit nggak? Jawab aja. Tahu nggak? Nih, pernah nggak dulu ngapal yang model begini 5.000 nih, yang ini 10.000 nih, yang ini 20.000 nih? Pernah ngapalin nggak? Enggak. Apal nggak? Apal doang apa apal banget? Tuh banget katanya. Kenapa tuh bisa apal? Sering lihat. Jadi rumusnya tuh sering lihat. Jadi enggak perlu dihafal. Diulang-ulang aja baca mau 1000 kali kek. Gitu. Rumusnya menghafal tuh begitu. Nih Bapak pengen menghafalin Quran. Begitu. Rumusnya dibaca aja. Mohon maaf, kalau kami nih, kami pribadi dalam kehidupan kami biasanya mengukur kecerdasan otak di 10, yang nggak kuat di 20. Nih contoh, baca apa ya? Ayat kursi, begitu. Kita baca dulu dah tuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum 10 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan geser matanya lihat tulisan sampai 10. Udah 10 merem. Kalau kami nggak tutup kitab tuh Mbak, caranya merem. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, udah bisa. Terusin. La ta'khudhuhu sinatu wala naum 10 kali. Ulang lagi sampai udah 10 merem. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kan udah tuh. Balik lagi. Yang dari pertama, ulang lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Cara ngederes. Lanjutin lagi. Begitu. Yang ini jadi 9, yang ini 10, yang ini 10, yang tadinya 9 jadi 8. Kayak begitu. Enggak usah dihafal. Dilihat aja. Rumusnya kayak duit, kayak bola. Messi apal Messi. Messi, ini Messi nih. Padahal saudaranya bukan, engkongnya bukan, sering lihat. Jadi ini rumus. Kalau kita menghafal cepet capek. Jadi dilihat aja, lihat aja.
Rumusnya begitu. Kalau kitab tuh istilahnya di mutolaah kami nih. Jadi sebelum ngajar ngederes dulu, dideres, di mutolaah, dilihat sebagai adab bama ilmu, begitu. Bagaimana ulama, bagaimana guru waktu ngajar, bagaimana ulama lain menyoroti ini, neranginnya ulama-ulama. Itulah yang kemudian disampaikan. Ini namanya cara-cara. Silahkan saja ngapal bagus. Ngapal tuh secara jujur Quran itu cepat. Cepat sekali. Quran itu secara jujur. Yang penting memahami metodenya. Karena Quran paling gampang untuk dihafal dibanding yang lain-lain. Quran paling gampang untuk dihafal. Tapi yang paling hafal kita orang kulhu. Bener nggak? Biar kagak dideres-deres sampai sekarang masih hafal tuh, kudu kayak begitu tuh. Allah kasih kelebihan sama muslim, kulhu sampai detik ini hafal. Biar enggak deres-deres. Ada yang enggak pernah ikut tahlilan, kan enggak di tahlilan kan enggak deres juga itu. Enggak, tapi hafal. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya. Wassallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya belakang.